Halo Alersai, Swigates, halo semuanya, apa kabar? Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai die Uhrzeit atau waktu. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya kita menanyakan jam atau waktu serta menjawabnya. Cara menjawabnya yaitu ada dua cara, secara formal dan informal, secara official dan inofficial. Nah, bagaimana sih caranya? Silahkan disimak videonya baik-baik ya. Jadi yang pertama, bagaimana sih caranya kalau kita mau menanyakan jam? Nah, ada dua cara yang paling sering digunakan, yaitu yang pertama, wie spät ist es? Yang kedua, wie viel Uhr ist es? Artinya sama, yaitu jam berapa sekarang, bebas mau pakai yang pertama atau yang kedua karena artinya sama saja. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Nah, cara menjawabnya adalah es ist. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya menyebutkan jam dalam bahasa Jerman secara official dan inofficial. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya menyebutkan jam secara formal atau official. Dalam menyebutkan jam secara formal atau official, format penulisan jamnya adalah 24 jam. Jadi caranya yang pertama, sebutkan jamnya terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan kata ur di tengahnya, setelah itu baru tulis menitnya. Urutannya adalah jam, kata ur, lalu menit. Ingat ya, jam dulu, ur, lalu menit. Nah, Beispiele, contoh-contohnya adalah kalau jamnya tepat, yaitu misalnya pukul 6, langsung 6 Uhr. Kalau pukul 18 atau pukul 6 sore, karena penulisannya 24 jam, jadinya menuliskannya 18 Uhr. Nah, kalau pukul 6:17, jadi 6 Uhr 17. 6-nya itu jamnya, Uhr 17 itu menitnya. Begitu juga dengan pukul 6 sore atau 18:17, yaitu menjadi 18 Uhr 17. Jadi kalau menulis secara official itu mudah ya. Kalian hanya tinggal tulis angka apa adanya saja, lalu tinggal ditambahkan Uhr di tengah-tengah, jam dan menit. Seperti itu. Setelah tadi kita dapat menyebutkan jam secara official, sekarang kita lanjut menyebutkan jam secara inofficial atau informal. Nah, kalau inofficial itu lebih bervariasi ya daripada official. Jadi di sini bisa kalian lihat sendiri, ada ungkapan-ungkapan yang tadi tidak ada di official. Ada for, nah, viertel for, viertel nah, halb. Jadi apa sih maksudnya kata-kata tersebut? Jadi, jika menyebutkan jam secara inofficial atau informal, format penulisannya adalah 12 jam. Jadi, kalau yang tadi official 24 jam, yang inofficial 12 jam. Jadi, kalau 12 jam tidak ada pukul 18, pukul 15, jadi hanya ada pukul 1 sampai 12. Lalu bagaimana urutan menyebutkannya? Nah, kalau inofficial, sebutkan menitnya dulu, lalu ditambahkan keterangan di tengahnya, setelah itu baru ditulis jamnya. Jadi urutannya adalah menit, keterangan, jam. Berbeda dengan tadi yang official, kalau yang tadi official, jamnya dulu, baru yang terakhir menitnya. Kalau yang inofficial, menit, keterangan, lalu yang terakhir adalah jam. Untuk keterangan yang sering digunakan adalah yang pertama nah, artinya lebih dari, yang kedua adalah for, kurang dari, yang ketiga adalah viertel, di sini artinya seperempat atau 15 menit. Nanti menjadi viertel nah dan viertel for. Lalu ada halb yang berarti setengah dan kurs yang berarti sedikit. Nanti akan menjadi kurs nah dan kurs for. Pada dasarnya, prinsip menyebutkan jam secara inofficial ini sama dengan ketika kita menyebutkan jam secara bahasa Indonesia. Setelah ini akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah for und nach. Jadi, kalau misalnya menitnya ada di menit 1 sampai 29, kita memakai nah. Seperti dalam bahasa Indonesia, misalnya pukul 7 lebih 25, pukul 7 lebih 17 menit, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah pukul 8 lebih 7 menit. Bagaimana caranya? Tadi urutannya adalah menitnya dulu, lalu keterangan,
kemudian yang terakhir tulis jamnya. Jadinya 7 nach 8. 7 itu menitnya, nach keterangannya, 8 itu jamnya. Artinya 8 lebih 7 menit. Contoh selanjutnya adalah pukul 20:27 menit. Jadi di sini karena inofficial adalah 12 jam formatnya, jadi tidak ada pukul 20 ya, yang ada hanya pukul 1 sampai 12. Jadinya menjadi pukul 8 juga. Jadi 7:20 nach 8. 27 menit itu di depan, nah itu keterangannya, 8 itu jamnya, artinya pukul 8 lebih 27 menit. Lalu untuk for digunakan kalau menitnya ada di menit 31 sampai 59. Jadi ini misalnya jam 10 kurang 20 menit. Perhatikan ya, kalau misalnya di sini contohnya pukul 7 kurang 20 menit, di sini kan penulisannya 6.40, tetapi kalian nanti tulis jamnya jangan jam 6, karena ini dibacanya kalau di bahasa Indonesia juga kan 7 kurang 20 menit ya. Gitu, jadi 20:07. 20 itu menitnya, for itu keterangannya, 7 itu jamnya. Kalau di bahasa Indonesia juga seperti itu kan ya, dibacanya bukan 6:40, tapi 7 kurang 20 menit. Contoh yang kedua juga sama, walaupun di sini penulisannya adalah 18.50 atau 6.50, tetapi tetap dibacanya bukan pukul 6:50, tetapi 7 kurang 10 menit. Oleh karena itu bahasa Jermannya adalah 10:07. 10 ini menitnya, for keterangannya, dan 7 adalah jamnya, yang artinya pukul 7 kurang 10 menit. Selanjutnya adalah Viertel. Jadi Viertel ini adalah 15 menit atau 1/4 ya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia. Jadinya bukan 15 tetapi Viertel. Nah, kalau menitnya ada di angka 15 atau di angka 3, memakainya Viertel nach atau lebih 15 menit. Seperti kalau misalnya kita sedang menyebutkan dalam bahasa Indonesia pun, kita menyebutnya 6 lebih 15, 7 lebih 15, seperti itu. Contoh yang pertama adalah di sini ada pukul 6 lebih 15 menit. Jadinya penulisannya menitnya dulu, Viertel, keterangannya nach, lalu jamnya 6. Jadinya Viertel nach 6. Contoh selanjutnya yaitu sama, pukul 6 lebih 15 menit tetapi ini sore. Karena kita menggunakan format 12 jam jadinya bukan 18 ya, tetapi tetap 6 jamnya. Lalu kalau menitnya ada di 45 atau angka 9, kalau dalam bahasa Indonesia pun kita kan menyebutnya misalnya pukul 10 kurang 15, pukul 9 kurang 15, seperti itu ya. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Contoh yang pertama misalnya pukul 3:45 menit. Kan dibacanya adalah pukul 4 kurang 15 ya. Jadinya ditulisnya Viertel voor 4. Viertel itu menitnya, for itu keterangannya, dan vier itu jamnya. Hati-hati ya, jangan menulis 3. Nanti kalian jadinya pukul 3 kurang 15 kalau kalian menulis jamnya 3. Contoh berikutnya sama ya seperti yang tadi, karena ini menggunakan format 12 jam. Berikutnya adalah halb. Jadi kalau menitnya ada di angka 30 atau jarum panjangnya berada di angka 6, maka memakai halb ya. Sama seperti bahasa Indonesia, kita juga menyebutnya setengah 7, setengah 8, seperti itu kan. Nah, bahasa Jerman juga sama. Setengah ini bahasa Jermannya halb. Jadi kalau misalnya di sini contoh yang pertama, pukul 5.30 itu kan dibacanya pukul setengah 6 kan. Jadinya halb 6. Seperti itu. Nah, di sini juga ada yang pukul setengah 6 sore, tulisnya juga halb 6 karena kita menggunakan format 12 jam. Selanjutnya adalah kurs. Kalau menitnya ada di 1 sampai 5, memakai kurs nah atau lebih sedikit. Jadi sama ya, ketika kita mengucapkannya dalam bahasa Indonesia, pukul 9:02, kita kan jarang ya menyebutnya 9:02. Pasti bilangnya 9 lebih sedikit, seperti itu. Nah, dalam bahasa Jerman juga sama. Jadi keterangan menitnya itu diganti dengan kurs. Kalau masih 1 sampai 5 menit ya lebihnya. Pukul 9 lebih sedikit, bahasa Jermannya Kurs nach 9.
Kursnya ini menitnya, nah keterangannya, noin ini jamnya. Untuk contoh selanjutnya, yaitu pukul 21:02, sama seperti tadi ya, pukul 9 lebih sedikit dan penulisannya pun sama karena menggunakan format 12 jam. Kalau menitnya ada di 55-59, memakai kurs for atau kurang sedikit. Misalnya di sini pukul 9.57. Kalau dalam bahasa Indonesia pun kita bilangnya pasti 10 kurang kan? 10 kurang sedikit gitu. Bukan pukul 9:57. Jadinya di sini bahasa Jermannya adalah kurs for 10. Artinya adalah pukul 10 kurang sedikit. Hati-hati ya, jangan menulis jamnya itu 9, karena nanti kalau kurs for 9 jadinya adalah 9 kurang sedikit. Untuk contoh nomor 2, yaitu pukul 21:57, sama ya seperti yang tadi, karena itu menggunakan format 12 jam. Untuk penggunaannya dalam dialog, contohnya adalah yang inofficial misalnya, "Halo Alex, wie spät ist es? Es ist 12:30." Dan yang official contohnya, "Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? Es ist 19:16." Das ist alles für heute. Sampai situ saja materi hari ini. Vielen Dank und auf Wiedersehen.